Tindak Narkotika Golongan 1 yang terjadi pada tanggal 29 Juli yang lalu. Yang kedua, penetapan tersangka lain atas LP yang sudah ada, yang sudah pernah disidik sebelumnya, yang barang bukti 2,7 kemarin yang diungkap melalui kontrol delivery di kantor pos Bastiang ya. Yang pertama terkait dengan pengungkapan tanggal 29 kemarin, jadi saya sampaikan di sini pada tanggal 29 Juli yang lalu sekitar pukul 23.15 WIB, penyidik Sat Narkoba Polres Ternate berhasil mengungkap jaringan penjualan narkotika golongan 1 yaitu ganja dan sabu. Jadi ini tersangkanya atas nama DS alias Denny, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Jadi ini cukup unik, pengungkapan kasus ini yang bersangkutan atau tersangka menggunakan lokasi kamar mayat RSUD Hasan Bosiri, tembok luarnya tapi ya bukan di dalamnya. Jadi TKP-nya di luar kamar mayat RSUD Hasan Bosiri. Yang bersangkutan di TKP diamankan dengan narkotika jenis sabu. Sebanyak berapa Pak kalau di TKP awal? Di yang tadi satu saset ya, yang tadinya sudah ada pemesannya, kemudian sebelum terjadi transaksi ditangkap oleh penyidik dan kemudian dikembangkan, digeledah kediaman atau rumah yang bersangkutan, ditemukan ganja sebanyak 40 saset plastik berukuran sedang, kemudian sabu sebanyak 28 saset plastik bening ukuran kecil dan 7 saset plastik bening berukuran sedang. Tadi kita sudah sama-sama ketahui kalau paket ganjanya ini dijual seharga 100.000, kemudian sabu yang kecil 500, sedangkan yang sedang 2 juta. Jadi dilaksanakan penggeledahan di rumahnya dengan total barang bukti yang diamankan sabu 13,97 gram dan ganja sebanyak 48,52 gram. Kepada tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimalnya bisa sampai dengan hukuman mati karena berat barang buktinya melebihi 5 gram. Kalau dalam undang-undang dapat diancam sampai dengan hukuman mati. Itu yang pertama, rekan-rekan. Kemudian yang kedua, kita pada hari ini merilis penetapan tersangka atas nama IM alias Ispot. Jadi yang bersangkutan ini sudah ada di dalam lapas. Yang bersangkutan berperan dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan LP 26 bulan Juni, LP 26 tanggal 29 Juni tahun 2020 yang sudah disidik sejak tanggal 29 Juni 2020 yang lalu, yang mana yang barang buktinya 2,7 ya, 2,7. Jadi peran yang bersangkutan mengendalikan jual beli ganja tersebut dari dalam lapas, dan dia menjadi perantara dari antara pemesan yang ada di Ternate dengan
saudara Wendy yang ada di Jakarta yang saat ini masih statusnya DP, masih berupaya berusaha dikembangkan oleh penyidik pusat narkoba. Jadi IM alias Ispot ini umur 33 tahun, statusnya narapidana, Kelurahan Mangga 2, alamatnya di Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dan yang bersangkutan juga diancam dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi kira-kira begitu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada ini. Mungkin ada petunjuk dari lapas itu ditempatkan di sebelahnya kamar mayat. Nanti setelah itu baru orang yang pemesan itu nanti datang ambil. Nah, ketika beberapa saat kemudian disimpan di tempat itu di dekat kamar mayat itu, barang ini belum diambil. Nah, sehingga pesan dari berinisial J di lapas itu, ya sudah kamu cek dulu. Kamu cek dulu karena yang bersangkutan belum jadi ambil. Jadi ketika dia mau amankan barang itu yang dia sudah si Jainuddin itu sudah tempatkan itu, kemudian datanglah anggota kami untuk menangkap dan mengamankan barang tersebut. Kemudian setelah pengembangan dari satu saset itu di kediamannya tersangka ini kita dapatkan termasuk barang bukti. Di kelurahan mana itu, Mas? Kediamannya di mana? Kediamannya di mana? Kediamannya di Santiong. Berarti dia ini kategori bandar. Dia kurir. Kurir dari Napi. Dari napi yang Salah satu yang diduga sementara ada di lapas. Dari inisial J, sementara masih pengembangan. Rata-rata komunikasi antara Napi dengan kurir di luar itu menggunakan apa? Menggunakan HP. Ya. Begitu. Jadi yang kita tetapkan tersangka sebelumnya kan si MS alias Mas ini kita kembangkan, kemudian kita dapatkan tersangka yang memiliki barang ini adalah si IS. Berarti yang bersangkutan ini setelah menjalani kasus yang lama akan menjalani kasus baru Ya. lagi. Jadi setelah proses apabila sudah penetapan keputusan hakim sekian ya, dia setelah menyelesaikan kasus hukuman yang sebelumnya, kemudian dilanjut dengan kasus setelah ditetapkan penetapan vonis ya. foto ini di Bang. Masuk vaksinnya. Oke. Ya.